Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan 7 saksi untuk mengungkap penembak 2 warga Australia dalam villa di Munggu, Badung. Travel warning yang diterbitkan pemerintah Australia bagi warganya yang akan berkunjung ke Bali dan wilayah Indonesia tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan asing. Seorang perajin rindik di Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Badung, membuat terobosan dengan membuat alat musik rindik sistem bongkar pasang. Ini sih musik tiap gadang, ini garis-garis gitu. Luas tambah tanam merupakan salah satu indikator yang memegang peran penting untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Data Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kabupaten Bangli atau PKP menyebutkan dari sekitar 2.300 hektar lahan pertanian, Kabupaten Bangli mendapat target tambah tanam seluas 4.200 hektar sehingga luasnya kini mencapai 67%. Untuk mencapai target, Dinas PKP akan melakukan sosialisasi dan intensifikasi penanaman padi, sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen 2 kali setahun, bisa panen lebih dari 2 kali dalam setahun. Namun menurut Kepala Dinas PKP Bangli, Iwayan Sarma, pihaknya banyak menemui kendala seperti irigasi yang rusak atau debit air yang kecil. Udah pasti adalah arah itu adalah peningkatan. Oleh karena itu, dengan sinergitas antara kita dengan Dinas Pertanian, dengan TNI, dengan Polri, itu kita terus genyot untuk peningkatan produksi itu dalam rangka mensukseskan program nasional swasembada pangan. Hingga saat ini hasil produksi beras di Bangli mencapai sekitar 12.400 ton per tahun. Dengan program luas tambah tanam ditarget hasil produksi meningkat 5 hingga 7%. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Rindik merupakan alat kesenian tradisional Bali yang menghasilkan suara khas. Selain cukup sulit memainkannya, rindik juga rumit dan merepotkan karena ukurannya yang cukup besar dan berat. Seorang perajin rindik di Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Badung, Inyoman Purwayasa, membuat terobosan dengan membuat alat musik rindik lebih mudah dan praktis dengan sistem bongkar pasang. Dengan desain tersebut menurutnya, rindik lebih praktis, ringan, dan mudah dibawa tanpa mengubah nilai budaya aslinya. Purwayasa menggunakan bambu tabah yang berkualitas, sehingga suara rindik tetap lembut dan tahan lama. Sekarang yang ingin bagaimana biar keberlangsungan alat musik ini tetap di masyarakat. Nah, tentunya dengan beberapa hal yang pakem-pakem dasar yang pakai acuan tidak terlalu banyak berubah, tapi yang sini modifikasi bagaimana cara lebih simple dari segi tampilan, dari segi proses pembuatan sampai dia digunakan itu betul-betul simple seperti itu. Niki keunggulannya dari rindik tiang niki ada rindik knockdown, jadi itu bisa dibongkar pasang. Kalau jenis bambu yang dia gunakan ini namanya ada bambu tiang tabah namanya istilahnya. Memang satu teksturnya bagus, padat, dia tidak terlalu berat dan dia awet dia. Dan suaranya pun ringan, cepat keluar suaranya tapi tahan lama. Harga rindik bongkar pasang ini bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung ukuran dan ukiran. Namun ketersediaan material bambu kini menjadi tantangan karena alih fungsi lahan menyebabkan banyak tanaman bambu dibabat sehingga jumlahnya semakin berkurang. Rindik merupakan alat musik yang terbuat dari bambu dan bernada selendro. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul oleh 2 hingga 5 orang.
Biasanya rindik dimainkan sebagai pelengkap acara pernikahan untuk menyambut tamu. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pelukis yang mempelopori gaya lukisan yang artis di Ubud Gianyar berperan penting dalam perkembangan seni lukis tanah air. Banyak orang yang mengagumi karya sang maestro, bahkan hingga ke mancanegara. Sejumlah museum di dalam negeri maupun di luar negeri banyak menyimpan karya Aris Smith. Aris Smith datang ke Indonesia sebagai tentara Kenil di era pemerintah kolonial Belanda. Namun ia justru jatuh cinta dengan Bali. Smith mendatangi seluruh pelosok Bali untuk menikmati keindahan alam. Kecintaannya kepada Bali ia tuangkan ke atas kanvas dalam bentuk lukisan yang penuh warna cerah. Gaya ini kemudian disebut yang artis, yang terinspirasi dari coretan dari anak didiknya di desa Panestanan. Untuk mengenang Aris Smith, Museum Neke di Ubud menggelar pameran kartun yang mengangkat perjalanan Aris Smith sejak tiba hingga akhir hidupnya di Bali. Aris Smith adalah salah satu tokoh yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap seni rupa di Bali. Aris Smith telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat Panestanan, khususnya Ubud dan Bali pada umumnya. Dalam hal ini melahirkan mazhab seni yang artis style. Jadi kaitan perjalanan hidup Aris Smith itu memang seni rupa bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga dia memberikan kontribusi kepada warga di sekitarnya. Inilah nilai istimewa yang diberikan oleh Aris Smith. Jadi Aris Smith tidak asik dengan dirinya sendiri, tapi dia memberikan waktu, kesempatan, dan kemampuannya, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melukis itu. Dia membiarkan anak-anak itu melukis dengan apa adanya, apa yang mereka ada pikirkan, mereka ekspresikan, dan mereka imajinasikan melukis seperti apa yang mereka lihat. Selain pameran kartun, di museum seluas 2 hektar juga menyediakan ruang khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati lukisan dan foto-foto sang maestro Aris Smith. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.